A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Gus A dalam kajian Tafsir Luqman. Kali ini saya akan mengajak panjenengan, mengajak sedulur-sedulurku, saudara-saudaraku semua untuk ngaji bareng lah, bisa dibilang ngaji bareng. Maaf sebelumnya saya juga agak flu ini, tapi karena ada amanah yang harus saya sampaikan untuk kita sama-sama lah ya, sama-sama berbuat sesuatu terhadap bangsa kita ini, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat sudah semakin dekatnya kita dengan acara 5 tahunan, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga lembaga legislatif di Indonesia ya. Di sini kita berharap pemilu yang akan datang ini berjalan secara damai, secara aman, secara tertib, tidak ada gangguan, tidak ada kerusuhan. Nah, untuk itu saya ya mengajak kita semua untuk ngaji bareng dalam rangka untuk ya paling tidak kita memberikan sedikit sumbangan, sedikit doa lah. Ya kita di sini berdoa bersama melalui Al-Qur'an dengan beberapa bacaan-bacaan tertentu yang oleh guru kami Lukman Abdul Qahar Sumabrata disusun sedemikian rupa dengan tujuan untuk perbaikan dalam tanda kutip di sebuah kawasan atau sebuah negara ya kalau dalam konteks ini ya. Sebelumnya teman-teman di tempat lain itu juga merasakan vibrasi, merasakan isyarah yang sama sebenarnya. Ya, isyarah yang sama di mana masing-masing kita ada sebuah dorongan untuk kita ngaji bareng lah ya, khususnya di penghujung tahun ini ya. Nah, di sini saya akan mengajak ya kita sama-sama membaca. Kalau dalam kajian tafsir Luqman, kita dalam memberikan penamaan sebuah amalan ya atau bacaan di dalam Al-Quran, kita seringkali menyebutnya dengan pola ya, pola bacaan di sini. Nah, pola bacaan yang kita gunakan juga memiliki beberapa nama ya, beberapa penamaan lah. Salah satunya yang akan kita baca nanti atau kita baca bersama nanti adalah pola yang kita sebut dengan pola haram balat ya, yaitu surat-surat haram ya, surat-surat haram. Kalau istilahnya kita menyebutkan membagi dua surat ya, dua kelompok surat, yaitu surat yang kita sebut dengan surat-surat haram atau surat-surat Masjidil Haram dan surat-surat Aqsa atau surat-surat Masjidil Aqsa. Di sini nanti akan saya jelaskan secara sekilas saja ya, karena panjang penjelasannya. Tapi saya jelaskan nanti secara sekilas apa itu surat-surat haram dan apa itu surat-surat Aqsa di sini. Nah, tapi terlebih dahulu saya akan menuliskan pola bacaan yang akan kita gunakan bersama atau kita ngaji bersama dalam rangka kita untuk mendapatkan sebuah harapan ya, sebuah harapan atau sebuah keinginan agar nanti di pemilu ya atau menjelang pemilu itu dalam keadaan damai, dalam keadaan aman ya, tidak ada kerusuhan dan segala macam ya. Dan kita dapat mendapatkan pemimpin yang benar-benar amanah, pemimpin yang benar-benar dapat mengayomi seluruh rakyatnya dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi satu negara yang utuh tanpa membedakan suku, ras, agama dan apapun itu yang akhirnya menimbulkan sebuah perpecahan. Kita sangat-sangat menghindari hal itu. Nah, tujuan kita membaca bersama ini dengan tujuan tadi untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Berikut pola bacaannya. Berikut ini polanya ya, pola yang kita sebut ya dalam tafsir Luqman, kita sebut sebuah amalan ya, dengan sebutan pola ya. Sini pola haram balat ya, atau pola bacaan haram balat. Dimulai dari surat ke-39 yaitu Az-Zumar
kemudian Al-Balad, terus Al-Mu'min, Al-Balad lagi, surat Shad, Al-Balad lagi, surat Al-Fusilat atau surat Hamim Sajdah ya, kemudian Al-Balad, terus surat ke-37 As-Saffat, surat ke-90 lagi, terus kemudian Asy-Syura, surat ke-42, Al-Balad, dan terakhir ditutup dengan surah Yasin. Dimana kalau kita lihat di situ, semuanya dibaca dengan full surat ya. Di situ Az-Zumar dari ayat 1 sampai dengan 75, Al-Balad ayat 1 sampai dengan 20, Al-Mu'min ayat 1 sampai 85, dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai dengan surat Yasin ayat 1 sampai dengan 83 ya. Nah, di sini untuk pembacaannya nanti kita akan bahas bersama kenapa susunannya dibuat sedemikian rupa oleh guru kami, yaitu Lukman Abdul Qahar Sumabrata. Yuk kita bahas sedikit ya, sebelum nanti kita akan membahas kapan kita membacanya untuk dibaca secara bersama-sama ya oleh kita ya, sebagai sumbangsih kita lah terhadap bangsa dan negara ini. Nanti pola ini panjenengan bisa screenshot ya, makanya tadi saya tidak ada di depan biar Anda nanti panjenengan bisa screenshot. Kenapa saya tidak menuangkan dalam bentuk jadi? Di sini saya juga mengajak panjenengan, mengajak saudaraku untuk paling tidak tuh ada interaksi kita dengan Al-Qur'an, yaitu dengan cara menulis kembali ya. Kita tulis kembali. Jadi kita membiasakan diri kita, atau paling tidak kita mengakrabkan diri kita dengan variabel Al-Qur'an, yaitu variabel surat, variabel ayat, variabel nomor surat. Jadi kita akan sering terbiasa ya. Jadi paling tidak kita sedikit banyak menghafal berapa jumlah ayatnya, surat keberapa, Az-Zumar misalnya, Al-Balad surat keberapa, Al-Mu'min surat keberapa, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk susunan surat di luar surat Al-Balad ya, surat ke-90, susunannya kan berbeda ya. Berbeda dalam artian tidak urut, 39 ke 40, 40 ke 38, 38 ke 41, susunannya tidak urut. Nanti kita akan bahas kenapa tidak diurutkan. Nah, kemudian kalau kita amati di sini dalam surat Haram kita sebutnya dari surat 39 sampai dengan surat 36 kita sebutnya dengan istilah, ya kita istilahkan di sini adalah surat-surat haram atau surat-surat Masjidil Haram. Nah, dari 39 ke 36 terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 surat ya. Terdapat 7 surat di situ. Ya. Terdapat 7 surat haram. Nah, sementara sisipannya, kita bisa bilang sisipannya adalah surat Al-Balad, surat ke-90. Ini sisipannya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisipannya. Jadi ada 6. Jadi dari kedua variabel ini, maksud saya variabelnya adalah surat Al-Balad dan surat-surat haram, berarti kita menemukan satu variabel atau satu angka yang baru, yaitu 76. Ya, 76. Nah, karena ini yang kita hitung adalah surat, makanya kita korelasikan angka 76 ini juga menjadi surat ke-76 dalam Al-Quran, atau urutan surat ke-76 dalam Al-Quran. Surat ke-76, ini saya geser aja. Surat ke-76 dalam Al-Quran adalah Ad-Dahr atau Al-Insan, yang artinya adalah manusia. Nah, begitu juga sebaliknya ya, 67 ya. Ini 76 berarti sebaliknya 67. Surat ke-67 adalah Al-Mulk. Ini artinya adalah kerajaan. Nah, inilah yang saya maksud, bahwa dengan kita membaca surat Haram Balad ini ya, Haram Balad ini dengan tujuan apa? Kita akan mendapatkan insan, akan mendapatkan manusia secara individu. Kita bicara individu dulu ya. Secara individu kita akan mendapatkan individu ya
yang menempati sebuah kerajaan atau menjadi pemimpin sebuah kerajaan atau menjadi pemimpin sebuah negara ini gitu. Nah, harapan kita seorang manusia ini benar-benar bisa mewakili kita manusia pada umumnya, khususnya adalah masyarakat Indonesia, akan dipilihkan pemimpin yang amanah, ya, yang istilahnya itu kalau kita melihat kepada apa namanya sifat-sifat Nabi lah ya, sidik, tablik, amanah, fatonah ya, mendapatkan pemimpin yang demikian ideal dalam tataran ideal. Nah, makanya terlepas siapapun pilihan panjenengan, terlepas siapapun pilihan Anda, ya, pilihan saudara-saudaraku, harapan kita tetap sama. Kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin yang baik bagi diri kita, bagi bangsa ini dan bagi negara ini. Nah, inilah tujuan kita kenapa kita menyarankan panjenengan saudara-saudaraku untuk kita yuk ngaji bareng, yuk kita ngaji bareng. Inilah yang bisa kita lakukan sebagai anak bangsa, memiliki sebuah bangsa yang istilahnya itu bermartabat di mata negara-negara lain. Nah, harapan kita juga kita menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun warofun ghafur ya. Artinya negara yang benar-benar istilahnya kalau dalam apa namanya Primbonya Jayabaya itu menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi, yang menjadi negara yang makmur ya, baik makmur rakyatnya maupun makmur pemimpinnya, dan makmur juga negara dan bangsanya. Inilah harapan kita dengan kita membaca pola haram balad ini. Nah, bagaimana ini tersusun dan kenapa ini disebut haram balad, saya akan jelaskan. Namun sebelum saya menjelaskan tentang kenapa surat-surat ini tidak disusun berurutan ya, misalnya di sini 39, 40, 41 dan seterusnya tidak diurutkan, nanti saya jelaskan. Tapi sebelum itu, kenapa kita sebut dengan pola haram balad? Yaitu karena kita satu menggunakan pola surat balad di sini ya. Balad sebagaimana kita ketahui, balad ini memiliki arti negeri ya, negeri. Artinya harapan kita menjadi sebuah negeri yang haram, artinya itu aturannya jelas gitu loh. Yang haram dan yang halal itu jelas gitu loh. Ya, bukan berarti kita menjadi sebuah negara yang istilahnya itu yang sekarang dituntut oleh kaum bisa dibilang yang mengharapkan sebuah negara itu menjadi sebuah negara khilafah, bukan seperti itu. Karena negara kita ini adalah negara yang terdiri dari suku-suku yang majemuk ya. Terdiri dari kebudayaan yang majemuk pula. Sehingga akan sangat susah gitu loh ketika kita mengharapkan sebuah negara yang bisa menjadi negara yang khilafah ya. Tapi saya tidak akan membahas ke arah situ. Tapi paling tidak harapan kita setelah kita membaca pola ini dengan harapan kita menjadi sebuah negara yang secara hukumnya itu jelas, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak, itu ada sebuah ketegasan di situ. Enggak dalam posisi abu-abu di situ. Tidak karena saudara atau nepotisme, ya, tidak karena kenalan, tapi karena memang benar-benar yang hak ya hak, yang batil ya batil gitu. Nah, kemudian di sini juga sebuah kerajaan di sini. Kerajaan juga aturannya jelas. Mana dia seorang raja, mana ada menterinya, ya, ada raja, ada menteri, ada penduduknya kita di sini. Kerajaan juga memiliki aturannya yang jelas. Bagaimana dia seorang raja, bagaimana dia seorang pemimpin, dan bagaimana kita sebagai rakyatnya juga bersikap terhadap raja dan menteri-menterinya di sini. Nah, inilah bisa dikatakan harapan yang lain dengan kita membaca pola haram balad di sini. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah seluruh surat dalam Al-Quran adalah 114 surat ya, 114 surat. Nah, di sini kita membagi dua di sini. Membagi dua dalam artian apa? Dari juz 1 ya, dari juz 1 atau dari surat Al-Fatihah, surat pertama sampai dengan surat ke-77 ya, atau ini adalah surat terakhir dari juz 29 ya.
Kemudian kita bagi lagi dari surat 78 sampai dengan surat ke 114. Nah, dalam artian ini adalah juz 30 ya di sini ya. Juz 30, di sini juz 1 sampai dengan juz 29. Ya. Nah, ini yang kita kenal dengan juz amma di 30. Nah, kita bedakan di sini. Nah, kemudian bahwa Allah menciptakan segala sesuatu serba seimbang. Kalau kita ingin mencari sebuah keseimbangannya, artinya kita harus mencari titik tengahnya ya, titik tengah. Nah, dari surat 1, surat Al-Fatihah, sampai dengan surat ke-77, berarti ada titik tengahnya ya di sini ya. Titik tengahnya yaitu surat ke-39, titik tengahnya. Karena apa? Di sini, ini adalah 38 sampai dengan 1, berarti ada 38 surat, 38 surah, dari 40 sampai dengan 77, di sini juga ada 38 surah. Ya. Jadi seimbang, titik keseimbangannya adalah di titik ke-39 atau surah ke-39 adalah merupakan titik tengah dari juz 1 sampai dengan juz 29 atau titik tengah dari surah Al-Fatihah sampai dengan surat ke-77, surat Al-Mursalat ya. Titik tengahnya adalah surat ke-39 atau surat Az-Zumar. Nah, ya. Karena apa? Kalau 38 tambah 38 kan 76 ditambah dengan satu ya, satu titik, satu surat menjadi 77. Jadi titik tengahnya adalah surat ke-39. Nah, inilah yang kita sebut dengan surat haram, titik tengah dari surat haram. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari angka 7 ya. Makanya di sini dari 39 sebagai titik tengah ya. Mungkin di sini saja ya. 39 sebagai titik tengah. Kita ambil, berarti kan artinya kita ambil 3 ke bawah dan 3 ke atas ya. Berarti di sini 39, 40, 41 dan 42. Nah, 3 ke atasnya berarti kan 39, 37 dan 36. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 surah. Yang inilah yang kita kenal dengan surat-surat haram. Kalau dalam kajian tafsir Luqman disebut dengan pola haram 7. Tapi ini masih berupa urutan. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwa alam semesta ini berputar. Alam semesta ini bergerak. Ya. Tidak ada yang tetap. Ya, semuanya bergerak walaupun secara evolusi maupun secara revolusi. Nah, sebagaimana kita tahu matahari sepertinya tidak bergerak, padahal dia juga berotasi ya, berotasi. Nah, ini pun juga kita perlakukan dengan cara yang sama. Kita juga berotasi di sini. Merotasikan atau memutar angka ini. Berarti 39 ke 40 ke 38, 38 ke 41, 41 ke 37, 37 ke 42, 42 ke 36. Ya. Nah, inilah kenapa dalam pola haram barat tadi kalau panjenengan lihat setelah 39 kan 40. Setelah 40 38. Setelah 38 41. Setelah 41 37, 37 42 dan terakhir adalah 36 ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan pola haram 7 secara sudah diformulasikan. Nah, masalah putaran, ini kan bisa putaran ke kiri dan ke kanan. Di sini juga bisa
Bisa saya putar begini kan 39, 40 ya. Karena apa? Ini tidak terpengaruh juga. Karena apa? Setiap putaran ke kanan pasti ada gaya tarik yang ke kiri. Ya, kita ambil contoh seperti gerigi lah ya. Kita ambil contoh seperti gerigi roda ya. Ketika ada gerakan ke kiri, pasti sangkutan geriginya bergerak ke sebaliknya ya. Nah, dari putaran ini ya, ada sebuah gerakan imajiner atau ada putaran imajiner. Nah, makanya kita berharap membaca di daerah-daerah yang lain. Kita ambil contoh lah misalnya. Saya ilustrasikan seperti ini. Ini ilustrasikan seperti ini. Ini misalnya ya kita ambil putaran ke kiri deh. Ya, di satu tempat berputar ke kiri. Nanti di tempat lain bersinggungan berputar lagi. Di tempat lain berputar lagi. Akhirnya akan membentuk skala putaran yang besar yang melingkupi seluruh negeri. Ya karena kita membaca untuk konsep tadi haram balat untuk negeri kita, untuk bangsa kita. Dan tentu saja untuk rakyat yang tinggal di dalamnya atau untuk bangsa kita juga. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, kita bisa mengacu kepada surat ke-13 ya. Surat Ar-Ra'd atau surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 31, di situ sangat jelas. Gampang sekali ya, 13, 31 ya. Di situ Allah berfirman, dan apabila ada sebuah bacaan yang dengan bacaannya itu gunung-gunung bergoncang, bumi terbelah, dan orang-orang yang mati dapat berbicara, tentulah Al-Quran. Nah, artinya apa di situ? Memberikan pemahaman kepada kita, memberikan pengertian kepada kita bahwa dengan pembacaan Al-Quran yang tepat, gunung aja bisa digoncangkan. Bumi bisa dibikin terbelah dan orang-orang yang mati dapat berbicara. Itu Al-Quran. Ya, dengan harapan ya, dengan kita membaca pola haram balak tadi, ya, kita bisa mempengaruhi alam ini, ya, mempengaruhi alam ini menjadi sebuah kondisi yang ideal ya, menjadi sebuah balat tadi ya, menjadi sebuah negeri yang ideal, menjadi sebuah al-mulk yang ideal, baik ideal pemimpinnya, ideal menteri-menterinya, ideal aturannya, rakyat pun juga mendukung, ya, dan memiliki pemimpin yang benar-benar melindungi dan mengerti tentang kepentingan, tentang harkat dan martabat seluruh bangsanya. Nah, harapan kita dengan membaca pola haram balat seperti itu. Nah, kalau kita untuk di juz 30 ini ya, ini kalau ini tadi disebut dengan haram atau surat-surat haram. Yang ini, yang di sini kita sebut dengan surat-surat adalah surat-surat aqsa ya. Kita sebut dengan surat-surat aqsa. Ya, kalau di sini tadi surat-surat haram. Nah, untuk surat-surat aqsa sini nanti kita akan bahas pada kajian-kajian yang lain ya tentang kita nanti akan kita bahas tentang istilahnya itu struktur Al-Quran ya, struktur Al-Quran tentang pembagiannya. Ya karena ini nanti penjelasan cukup panjang ya. Tapi di sini yang saya tekankan adalah yuk kita ngaji ya, ngaji benar-benar kita ikhlas, kita tulus ya, kita ngaji bahwa kita berharap dengan kita membaca pola haram balat ini kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang pemimpin yang benar-benar amanah. Ya, seorang pemimpin yang benar-benar sodik ya, yang amanah, yang sodik, yang tablik, yang fatolah ya, sesuai dengan istilahnya itu ciri-ciri Nabi ya, seperti itu. Nah, semoga kita benar-benar diijabah ya, diijabah doa kita ya, ngaji kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar merasakan ya, benar-benar dapat merasakan di 5 tahun yang akan datang kita benar-benar merasakan memiliki pemimpin yang benar-benar mengayomi rakyatnya, mengayomi bangsanya, melindungi negaranya. Tidak atas dasar kepentingan kelompok, tidak atas dasar kepentingan pribadi. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi ini saya umumkan
untuk pembacaan Pol Haram Balad ini, kita akan baca secara bersama-sama. Ya, secara bersama-sama itu, maaf, kita akan baca bersama-sama itu di tanggal 31, ya, 31 Desember 2023, ya. Tanggal, sekali lagi saya ulang, tanggal 31 Desember tahun 2023, itu jam 8.00 waktu setempat, ya. Waktu setempat, saya ulang, jam 08.00 waktu setempat. Ya, misalnya ada waktu Indonesia bagian timur, ya jam 8 waktu Indonesia bagian timur. Nanti di Wita waktu Indonesia bagian tengah, ya jam 8 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi istilahnya kayak efek domino, ya. Di sini ngaji pertama setelah selesai langsung mulai nanti di waktu Indonesia bagian tengah selesai, jadi kayak efek domino gitu. Nah, seperti itu. Nah, makanya di sini kita meminta untuk membaca jam 08.00, ya. Atau lebih tepatnya adalah, maaf, biar tidak salah, nanti takut dikira jam 8 pagi, jam 20.00, ya, atau jam 8 malam, ya. Jam 20.00 atau jam 8 malam, tanggal 31 Desember 2023, ya. Nah, tapi sebelum itu saya juga akan jelaskan bahwa Pol Haram Balad ini tidak hanya untuk ketika ini pemilihan akan ada pemilihan kepala negara saja, tidak, tapi bisa kita amalkan untuk di rumah, ya. Di rumah akhirnya menjadi rumah tangga yang harmonis, atau di perusahaan misalnya. Nanti bisa perusahaannya itu perusahaan yang benar-benar sehat lah dalam tanda kutip, ya. Jadi perusahaan yang baik lah begitu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan pada kajian atau pada pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga harapan saya dengan membaca Pola Haram Balad ini Allah mengijabah keinginan kita sebagai bangsa, keinginan kita sebagai wong alit, ya, sebagai orang kecil lah, ya, sebagai rakyat, ya, rakyat jelata di sini, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemimpin yang baik, ya, bagi bangsa dan negara kita. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Dan semoga, sekali lagi, semoga kita diberikan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur suwun.